Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar muatan pelajaran IPA tentang peredaran darah manusia. Mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Pasti kamu akan merasakan denyut detak jantungmu sendiri. Bagaimana cara kerja jantung di dalam tubuh kita? Untuk menjawab semua itu, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas yang pertama, jantung, yang kedua, pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Sistem peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Yang keempat, bilik kanan. Serambi kiri berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Serambi kanan berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep yang berguna untuk mencegah darah tidak kembali ke bilik ketika bilik memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yang kedua, pembuluh balik atau vena, yang ketiga, pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena adalah yang pertama, pembuluh nadi terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik letaknya berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Yang kedua, pembuluh nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, pembuluh nadi mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah menuju jantung. Yang keempat,
Pembuluh nadi hanya memiliki satu katup pada jantung, sedangkan pembuluh balik terdapat banyak katup. Yang terakhir, pembuluh nadi, denyut nadi terasa dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada bagian leher di bawah telinga dan pergelangan tangan. Sedangkan pembuluh balik, denyut nadi tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu 1. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga adalah darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3 komponen, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Berikut ini beberapa fungsi darah, yaitu 1. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. 3. Leukosit berfungsi untuk membunuh atau membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. 4. Trombosit berfungsi untuk menutup luka. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama, jantung koroner. Penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan kapur, sehingga aliran darah ke jantung menjadi tersumbat. Gejalanya adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Cara pencegahannya, olahraga teratur, istirahat cukup, banyak makan mengandung serat, sayur, dan buah-buahan, dan hindari makanan yang mengandung lemak dan banyak karbohidrat. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi, dan hipotensi atau darah rendah. Tekanan darah pada arteri meningkat, yaitu tekanan darah di atas 120/80 mmHg. Hipertensi disebabkan karena usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, stres, dan jarang olahraga. Cara pencegahannya, olahraga teratur, istirahat cukup, banyak makan makanan yang mengandung serat, sayur, dan buah-buahan. Yang ketiga, varises. Gangguan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Biasanya ditandai dengan benjolan berwarna keunguan. Gejalanya adalah pegal-pegal, rasa panas, dan perih jika terlalu lama berdiri atau duduk bersila. Cara pencegahannya, peregangan atau pendinginan, dan meluruskan kaki setelah berolahraga.
Berikutnya adalah gangguan kesehatan pada darah manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama, anemia. Penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Penyebabnya adalah pendarahan hebat, banyak keluar darah dari tubuh, kurang zat besi, dan gangguan pada sumsum tulang. Gejalanya cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah pucat. Cara pencegahannya adalah banyak makan makanan yang mengandung zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan. Yang kedua, leukemia. Penyakit yang disebabkan sel darah putih atau leukosit lebih banyak dari sel darah merah atau eritrosit. Cara pencegahannya, rajin olahraga dan makan makanan bergizi. Yang ketiga, demam berdarah. Infeksi yang disebabkan virus Dengue yang menyerang komponen darah. Cara pencegahannya, rajin membersihkan lingkungan sekitar dan melakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Yang keempat, hemofilia. Penyakit menurun akibat kekurangan protein untuk proses pembekuan darah. Sehingga jika terjadi luka, maka darah susah untuk berhenti mengalir keluar dari tubuh. Cara pencegahannya, menghindari hal-hal yang menyebabkan luka. Yang kelima, talasemia. Penyakit atau kelainan di mana darah tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Gejalanya tubuh lemas, lelah, hingga sesak napas. Cara pencegahannya adalah pengobatan dan transfusi darah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami penjelasan dari Ibu Lucy ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.